Alaihim
Oke, hari ini kita kembali lagi belajar bersama-sama tentang PKN. Budian mau memperlihatkan video terlebih dahulu tentang apa ya? Kita lihat bersama-sama atau mungkin kalian sudah pernah melihat, tapi kita akan berbicara tentang apa ketika kita melihat video tadi. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Seperti melihat bersarangnya katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mau menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur perbedaan dan keramahannya, tanah akhirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau tadi kalian lihat video tentang Indonesia dengan 17 pulau dengan 700 bahasa dan 300 suku dengan perbedaan dan aneka ragam kebudayaan yang bermacam-macam, tetapi kita harus apa? Satu. Harus tetap satu. Harus tetap satu jua. Yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap satu jua. Gitu ya. Selanjutnya, Budian mau menerangkan tentang nilai-nilai semangat dan komitmen bangsa Indonesia. Kalau kita sudah berkomitmen, contohnya tadi ya, kita kan berkomitmen. Kalau di Sumpah Pemuda, itu salah satu bentuk komitmen para pemuda dan pemudi Indonesia ingin bersatu. Ya kan, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu di Sumpah Pemuda. Kalau kita lihat di video tadi, itu adalah juga salah satu bentuk komitmen. Komitmennya apa, Bu? Bayangkan Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 700
bahasa dan 300 suku itu adalah semuanya beraneka ragam, bermacam-macam, memiliki ciri khas masing-masing. Tetapi kita bangsa Indonesia sudah berkomitmen bahwa apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Adapun yang ingin Budia terangkan hari ini adalah tentang rasa patriotisme dan nasionalisme. Ada yang tahu nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan? Menurut kalian, seperti yang terlihat di PowerPoint-nya Budia, makna semangat dan komitmen bangsa sangat identik dengan dua hal. Apa saja? Dua hal itu tadi. Kira-kira apa? Patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme itu apa sih sebenarnya? Patriot. Para pahlawan itu memiliki jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme. Kira-kira pernah dengar patriotisme? Pernah. Iya, apa kira-kira? Ada yang tahu? Cinta tanah air. Cinta tanah air boleh. Terus ada yang tahu? Jadi jiwa patriotisme itu selalu dimiliki para pahlawan. Bahkan harusnya dimiliki setiap warga negara Indonesia. Jadi patriotisme itu adalah apa? Jiwa cinta tanah air, rela berkorban, ya, rela berkorban segalanya demi apa? Demi bangsa dan negara. Walaupun itu nyawa taruhannya. Kalau kita lihat beberapa sejarah dalam meraih proklamasi meraih kemerdekaan Republik Indonesia, itu para pahlawan apa? Bahkan sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa menjadi taruhannya. Banyak hal yang harus kita contoh dari para pahlawan. Satu, misalkan peristiwa Hari Pahlawan 10 November, arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan dari bangsa Inggris dan sekutu. Mereka hanya menggunakan bambu runcing. Bambu runcing tahu ya, senjata yang dibuat dari bambu yang runcing. Itu melawan senapan, melawan bom. Bahkan apa? Banyak para pahlawan arek-arek Surabaya yang apa? Yang kehilangan nyawa. Tetapi pada akhirnya para pahlawan, para pejuang bisa kembali menguasai kota Surabaya. Itu kira-kira gambarnya siapa itu? Bung Tomo. Bung Tomo, pintar. Bung Tomo itu siapa? Temannya. Jadi Bung Tomo itu orang mana? Orang Surabaya. Bung Tomo itu adalah pahlawan pejuang yang menyebarkan semangat berjuang kepada arek-arek Surabaya. Itu ya. Bahkan pada masa detik-detik proklamasi, detik-detik kemerdekaan, bagaimana golongan tua dan golongan muda berkolaborasi berjuang agar apa? Agar Indonesia merdeka. Di situ ada jiwa patriotisme dan jiwa apa? Nasionalisme. Oke. Sekarang kita lihat, kira-kira ada nggak ya? Kira-kira kalian punya sikap seperti ini nggak ya? Sikap yang mencerminkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Nanti kita kaji satu-satu. Sebelum itu kita akan melihat
Sosial. Masuk sosial. Ada yang tahu yang lain? Wow, kecil yo. Kecil. Jadi nasionalisme itu apa? Jiwa apa? Nasionalisme atau apa biasanya? Cinta tanah air. Jadi nasionalisme itu kita bangga menjadi orang Indonesia. Kita cinta dengan produk-produk Indonesia, itu salah satu bentuk nasionalisme yang harus apa? Yang harus ada di setiap warga negara Indonesia. Bisa mencontohkan kalau pelajar harus melakukan apa biar bisa cinta tanah air? Belajar yang rajin, pintar. Ada yang lain? Menyontek saat ujian. Cinta tanah air enggak? Cinta, Bu. Oke, nanti kita lihat ada beberapa sikap atau perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, ini ada beberapa hal sikap yang mencerminkan sikap dan komitmen kebangsaan. Satu tadi ya, nasionalisme atau cinta tanah air, membina persatuan dan persatuan. Ada lagi, para pahlawan sampai mengorbankan nyawa. Berarti apa? Patriotisme itu apa? Rela berkorban. Memiliki pengetahuan budaya yang mempertahankan NKRI. Kelihatan nggak gambarnya? Itu gambar apa saja? Apa? Aturan. Kira-kira ini merupakan cinta tanah air nggak? Tidak. Kenapa kok tidak? Saling menyukai. Melanggar Pancasila nggak? Kalau ini cinta tanah air nggak? Ada jiwa nasionalisme tidak? Kira-kira ini mencerminkan Pancasila sila keberapa? Ketiga. Apakah juga kalian lakukan setiap hari? Ya. Siapa yang tidak piket kelas atau membersihkan kelas? Oke. Kita ada nilai-nilai dan nilai-nilai semangat dan komitmen 45. Yang pertama seperti Pancasila sila pertama apa? Ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada jiwa dan semangat merdeka. Ada juga nasionalisme. Ada juga patriotisme. Persatuan dan kesatuan. Serta 7 anti penjajah dan penjajahan. Semua itu sebenarnya anak-anak sudah terangkum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau sampai lihat Pancasila itu sudah mencerminkan keseluruhan dari semangat tadi. Adanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4 apa bunyinya?
sudah di Undang-Undang Dasar 45 ada 4 alinea itu bahwa apa? Di situ juga dijelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Bahwa kalau Budia memperlihatkan gambar seperti ini, kapan hari kalian sudah mendapatkan materi tentang perhubungan? Ingat apa perhubungan? Kemudian pelecehan. Kalian sudah tahu ya bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga itu gambar apa? Menghalangi mobil ambulan, selalu merasa minder. Bagus gak ini? Kira-kira ada mulai pertama ya, perhubungan, intoleransi, tidak mau berteman dengan semua orang, korupsi, menghalangi mobil ambulan, selalu merasa minder, terlalu mudah menyerah, terlalu suka produk luar negeri dan cenderung merendahkan produk lokal, membuang sampah sembarangan, perkelahian massal atau tawuran. Oke. Sebelum kalian kerja kelompok, kalian akan mengerjakan tugas diri dulu. Nah, dari gambar-gambar ini kalian sudah bisa membedakan kan ya? Kalau dari gambar-gambar ini kalian sudah bisa membedakan bahwa tawuran itu tidak baik, tidak mencerminkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Kerja bakti contoh perbuatan yang baik. Ya, individu. Silakan dikerjakan tugas individunya, dibagikan, oke? Dikerjakan dengan baik, nggak boleh asal mengerjakan. Itu satu. Oke, silakan dikerjakan. Itu ada gambar, misalkan perundungan. Kenapa sampai terjadi perundungan? Dan kira-kira kalau misalkan apa yang kamu lakukan kalau misalkan itu terjadi kepada kamu, atau kalau kamu melihat? Nah, kemudian kayak korupsi. Kenapa kok sampai terjadi korupsi? Dan apakah kalian setuju dengan korupsi? Ya, silakan dikerjakan dulu.
kira-kira perundungan yang baik enggak? Kenapa sampai terjadi perundungan? Kenapa kok sampai terjadi korupsi? Menurutmu korupsi itu baik enggak? Ya, dikemukakan pendapatmu. Kamu setuju nggak sama pembelian? Tidak. Kenapa nggak setuju? Karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Ayo dikerjakan benar-benar. Komentari gambar-gambar tersebut. Habis itu kalian harus apa? Salah satu harus mempresentasikan itu. Menurutmu itu pendapat pribadi. Sangat mudah sekali saya rasa. Kenapa kita harus berinteraksi sosial? Karena kita makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Seperti itu ya. Karena kita harus apa? Saling menjaga kesatuan, menghormati, menghargai. Betul ya, Menurut saya kabarnya sambil dia putarkan sebuah lagu ya. Saya merekomendasikan teknik
Itu tidak percaya diri. Di tugas kalian itu ada beberapa sikap yang tidak mencerminkan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Mungkin sambil mengerjakan kalian bisa melihat video yang akan dia putarkan. Sudah selesai? Nanti setiap baris ada yang mau presentasi ya.
cek nggak monoton sama kayak mas berarti untuk gambarnya ganti-ganti ya kan tetap zaman kira-kira ikan kan mau mek ngerjakan yang pentingnya pengambilan setiap kegiatan anak semua gitu ayo tes presentasi Nanti Nadira sama Audi maju ke depan ya. Ini tak apa. Harus ada pertemuan dulu. Kakak, Saya nanti tahu. yang laki-laki Yuda ya, anak-anak. Oh iya, Sama Nabila. Jiwa patriotisme tadi apa? Jiwa cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kalau nasionalisme apa? Sama, cinta tanah air. Itu ya, ingat-ingat ya nak ya. Contoh, sikap cinta tanah air itu apa saja kira-kira? Tadi apa saja? Rela berkorban untuk bangsa dan negara, menggunakan ya. Menurutmu Oke, cinta tanah air atau nasionalisme, patriotisme itu contoh-contoh perilakunya apa saja? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terus contoh-contoh konkret misalkan gemar menggunakan produk lokal dalam negeri. Nah, money politik menurut kalian, money politik itu apa? Nyogok kata money politik itu menggunakan uang untuk kegiatan berpolitik. Sama tidak dengan korupsi? Tidak sama. Apa yang membedakan? Kalau korupsi
coblos gitu ya. Sudah paham? Kenapa tak pede? Atau kok berani tekan? Kok ditanya-tanya sama guru? Kamu percaya diri dimanapun, Sampai cari nanti yang berani maju tak kasih nilai 9. Berarti tegak Nadi sama Anila ya, perwakilan ya? Ya. Pokoknya berani maju tak kasih 9. Sudah siap? Sudah semua? Berani ke depan? Presentasi kerjaannya? Lek ngelek yang mulai gua. Terus ngelek gua AFK. Toko-toko. Paling habis ini deh. Salah boleh kan? Ayo coba. Tegak sudah siap?
Orang pasar yang itu namanya sangat sangat sendiri kan ya, jadi itu paling jadi lah mau nih Silakan tegak atau Nadine atau Amira yang bersedia. Di situ ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tegak nomor 1 sampai 3 ya. Oke. Nadine 4, 5, 6 sudah selesai? Belum? Nadine sudah? Ya, sudah. Amira 5, 7, 8, 9, 10. Nadine berapa tadi? 3 Kalau tegar 1. Tegar yang selesai berapa? Selesai semua. Tapi tegar dia ya, coba. Yang nggak apa-apa nanti dia lihat kerjaan. Silakan tegar dulu maju ke depan. Tegar depan. ayo kan Silakan tegar. Sudah? Oke. Tegar itu ada. Tegar mau presentasian gambar berapa? Gambar 3 korupsi. Oke. Silakan ada teman-teman. Menurut Tegar, gambar korupsi itu apa? Korupsi yang banyak merugikan warga negara yang sangat banyak. Korupsi di Indonesia dan di desa banyak mengalami kerusakan, misalnya jalan berlubang, aspal yang berlubang, dan beberapa rumah warga yang seharusnya diperbaiki oleh perangkat desa ini semuanya korupsi Dikorupsi oleh? perangkat desa. Oh gitu. Jadi menurut Tegar, korupsi itu perbuatan yang sangat merugikan. Terus kalau misalkan Tegar jadi seorang perangkat desa, tadi kan katanya Tegar di desa-desa banyak yang berubah dan lain sebagainya gitu ya caranya. Jadi kalau menurut Tegar, ketika Tegar menjadi perangkat desa, apa yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa korupsi? Tidak harus menindas korupsi. Menindak korupsi. Menindak korupsi dengan cara apa? Korupsi. Dengan cara korupsi juga. Ya. Dengan cara apa, Nak? Orang-orang korupsi di perangkat desa dan memperbaiki rumah-rumah warga, jalan, aspal yang dikorupsi oleh perangkat desa lainnya. Kalau biasanya, misalkan yang terakhir ya, money politik, ya money politik. Kira-kira Tegar setuju tidak dengan money politik? Tidak setuju. Kenapa kok tidak setuju dengan money
hanya untuk menyogok seluruh warga untuk memilih kita, dan tidak tahu warga itu benar untuk memilih kita. Menurut Tegar, ketika Tegar melihat money politik itu terjadi, kira-kira Tegar sebagai warga negara melakukan apa? Mendukung, Tidak mendukung tidak politik, tidak mendukung money politik karena dikarenakan tidak ada uang yang tidak ada. Selain itu tidak korupsi money politik itu apakah mencerminkan jiwa nasionalisme? Apakah mencerminkan jiwa patriotisme? Tidak. Oke. Sekarang Budia tanya lagi. Apa yang Tegar lakukan ketika melihat perkelahian massa tawuran? Nanti giliran Reno sama yang lain. melaporkan kejadian tawuran kepada pihak berwajib dan menurunkan beberapa personil untuk kepolisian untuk menyelidiki Menyelidiki dan melerai tentunya ya. Oke. Terima kasih aplaus untuk Tegar. Terima kasih Tegar. Sekarang Nabi, ayah Nabi. Mau apa? Mangan oleh mau. Nadif masih berpendapat tentang apa namanya gambar yang mana? Gambar 7. Oh, gambar 7. Tentang suka ya. Menurut Mbak Nadif, apakah mencerminkan rasa nasionalisme? Ya tidak. Kalau misalkan Nadif mengetahui seseorang itu ya suka menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri, apa yang dilakukan Mbak Nadif? Ya terus. Oke, yang lain gimana? Apakah pendapat tadi sesuai atau tidak? Di kelas ini kira-kira berapa orang yang suka menggunakan produk lokal? Banyak. Apa contohnya produk lokal? Kalian jujur suka makanan kuliner Indonesia atau siapa yang suka pecel misalkan? Yang suka pecel ya? Siapa yang suka pecel? Saya. Kalian kalau minum masih minum produk lokal apa sudah produk luar negeri? Oke, jadi mulai sekarang harus mencintai produk lokal yang masuk. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, kita saya bahwa produk lokal tidak kalah dengan produk luar. Apa yang dilakukan tadi ketika memiliki tempat yang intoleran? Gambar 2. Gambar
Kenapa kita sebagai manusia harus saling menghargai perbedaan yang ada? Manusia lain. Oke. Ada lagi yang ingin ke depan? Menurut tadi perundungan itu seperti apa? Kenzi memegang kepala Fadil sambil goyang-goyangkan itu pembulian. Kira-kira menurut tadi pembulian itu mencerminkan sifat Pancasila enggak? Tidak. Harusnya apa yang dilakukan ketika kalian memberikan pembulian tadi? Kalau misalkan ada mobil di jalan raya itu sering kita ada mobil ambulan yang harus segera ke rumah sakit, tetapi ada beberapa mobil yang menghalangi. Kira-kira yang harus dilakukan apa? Memberi jalan, nggak ditodong, memberi jalan. Terus memberi nasihat, kamu turun situ. Ketika melihat mobil ambulan berjalan, harusnya kita memberi kalau gambar 5 tadi selalu merasa minder, menurut tadi seperti apa? Yang keras ke teman-teman. Harusnya kita harus percaya diri dan tidak merasa minder dimanapun. Karena minder itu sifatnya yang kurang percaya diri. Baik enggak sih minder itu? Kenapa minder itu nggak baik? Minder stres? Kenapa minder itu nggak baik? Kira-kira menurut kalian kenapa? Karena kurang percaya diri. Kemudian kita mensyukuri apa yang kita punya. Ya. Oh, kita sempurna dengan apa yang kita punya. Bagus loh kata-katanya. Karena apa? Minder itu memberikan kita keterbatasan untuk apa? Untuk bersosialisasi, untuk mengembangkan potensi itu ya. Aku untuk tadi. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya yang ingin mencoba? Tadi bullying sudah, sudah, korupsi sudah, ambulan sudah, minder sudah. Buang sampah sembarangan, ada yang mau mencoba? Habis. Ya, Bu habis. Ayo, Oke, Amira mau presentasi tentang apa juga fakultasnya. Menurut Amira, buang sampah sembarangan dan ada sampah setumpuk. Apa yang harus dilakukan Amira? Ayo didengarkan, Amira mau presentasi.
Mencerminkan jiwa nasionalisme enggak? Misalkan ada duri di jalan atau paku di jalan, itu layaknya diambil, dia Pak, dibuang di depan sampah agar tidak apa? Agar tidak tercemar, tidak melukai orang lain. Terus mau yang mana lagi? Bapak perkelahian massal menurut Amira. Ayo Bapak perkelahian massal menurut Amira. Dia kan udah aman. Aslinya rasa. Ayo coba denger nggak kamu nak? Menurut Amira, tawuran pada pelajar itu satu. Yang keras dong, ada satu. Mengakibatkan cedera, dua. Membuat kematian, tiga. Dapat menjadikan kita memiliki trauma fisik, ada lagi ya Mira, maupun psikologis. Ya, terima kasih atas Amira. Oke, menurut kalian, kira-kira bullying itu dampaknya apa bagi korban bullying? Mentalnya down, depresi, trauma, stres, nyamuan bu, jadi banteng. setuju nggak dengan korupsi? Mencerminkan nasionalisme nggak? Apa dampak dari korupsi? Merugikan orang lain, memperkaya diri sendiri, dan investasi. Kalau punya calon penghuni neraka, oke. Kalau misalkan terjadi korupsi, apa yang kalian lakukan? Tidak secara pidana. Uangnya dibagi dua. Oke, Nana, kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu dari pembelajaran kali ini. Anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu nasionalisme, apa itu patriotisme, terus perilaku semangat dalam patriotisme dan nasionalisme yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Minggu depan akan kita review lagi materi ini, dan ini anak-anak tentunya dengan RKPD ini tahu tindakan-tindakan apa yang tidak harus dilakukan dan harus dilakukan, gitu ya, agar bisa mencerminkan jiwa
dong. Bye.